Hai guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa di malam Jumat ini aku akan membawakan lagi nih cerita horor dari salah satu teman online kita. Sebut saja namanya Rohmat. Dimana kisah horor kali ini tuh guys menyangkut dengan sebuah permainan yang biasa dikenal dengan petak umpet. Bukan cuma itu guys, tapi semua orang itu pasti tahu nih permainan ini, dimana permainan ini tuh dimainkan lebih dari 2 orang. Dan memang permainan ini tuh sangat seru lah guys. Tapi ya itu dulu, karena sekarang kebanyakan anak-anak lebih memilih tenggelam dalam teknologi seperti bermain gadget guys. Nah, kalian penasaran dengan kisahnya Rohmat? Mari kita masuk ke ceritanya. Oke, cerita horor kali ini tuh datang dari teman online kita. Sebut saja namanya Rohmat. Dimana Rohmat ini mempunyai pengalaman seram guys saat dia bermain petak umpet bersama teman-temannya. FYI, kejadian ini guys udah cukup lama, dimana saat si Rohmat masih kecil. Bisa dibilang si Rohmat sendiri masih duduk di sekolah dasar. Nah, awal mula kejadian ini tuh dimana pada pukul 7 malam sehabis sholat maghrib, Rohmat dan teman-temannya nih yang dulunya tuh suka bermain polisi-polisian, entah mengapa pada malam itu dan hari itu tuh guys, tiba-tiba ada salah satu teman Rohmat yang ngide nih untuk bermain petak umpet, biar katanya gak bosan aja gitu. Nah, akhirnya si Rohmat dan ketiga temannya mulai nih home pimpa buat nentuin siapa yang akan jaga dan akan bersembunyi guys. Akhirnya yang jaga tuh si Vian. Nah, mereka ini nih sepakat untuk tidak bersembunyi jauh-jauh dari area sekitar. Nah, akhirnya si Nia bersembunyi di salah satu semak-semak di dekat situ guys. Nah, sedangkan si Rohmat tuh sembunyi di kandang sapi, dimana kandang sapi itu tuh ya cukup dibilang tempat yang sangat privasi. Oh iya, kedua temannya si Rohmat nggak tahu tuh mereka bersembunyi di mana guys. Saat si Rohmat bersembunyi di kandang sapi itu, kebetulan kandang sapi itu posisinya lagi kosong guys, nggak ada sapinya. Nah, di kandang sapi itu kan ada sebuah kandang ayam. Nah, bodohnya si Rohmat, dia tuh malah sembunyi di balik kandang ayam itu. Dan tiba-tiba matanya si Rohmat kecolok tuh sama mata bor yang ada di atas kandang ayam itu. Lah, buru-buru lah si Rohmat ini lari pulang ke rumahnya guys. Dia takut kenapa-kenapa nih dengan matanya. Nah, Rohmat ini berlari sambil menutup mata kirinya menggunakan tangannya. Akhirnya sampailah nih si Rohmat di rumahnya. Dia buru-buru lah melihat matanya di cermin guys, dan syukurnya tidak berdarah, tetapi hanya ada setitik bintik hitam yang ada di mata putihnya gitu. Nah, akhirnya si Rohmat ini memutuskan kembali lagi ke lapangan untuk menemui teman-temannya. Dan sesampainya ke sana, Rohmat tuh ternyata lagi dicari ini dengan teman-temannya guys.
Akhirnya mereka berempat pun mengulangi permainan itu, dimana si Rohmat bertanya nih, dari mana si Nia ditemuin. Katanya si Vian kalau si Nia itu keluar sendiri guys, karena di semak-semak itu banyak semutnya. Singkat cerita, hompi palah mereka berempat ini. Dan lagi-lagi nih si Vian yang jaga guys. Si Rohmat ini nih udah trauma tuh bersembunyi di kandang sapi ya, karena tadi kan matanya sempat kecolok mata bor di situ guys. Si Rohmat pun bersembunyi di belakang kandang sapi, dimana di situ ada sebuah rumah guys atau gubuk yang digunakan orang untuk menyimpan jerami. Nah di situ juga ada tumbuhan kayak pagar teh-tehan gitu loh. Nah di situ tuh si Rohmat bersembunyi sambil jongkok guys. Nah kalian tahu, tidak lama dari si Rohmat bersembunyi itu, samar-samar dia mendengar ada suara yang memanggil dia. Mat, Rohmat, sembunyi aja di sini. Ayo sini Rohmat. Nah saat si Rohmat balik badan nih, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tetapi guys, katanya si Rohmat, kalau suara yang didengar itu dia mengenalinya. Itu tuh suara salah satu temannya yang bernama Dani. Suara itu juga berkata neng kene atau di sini. Itu tuh bahasa Jawa guys. Nah akhirnya karena penasaran, si Rohmat pun menyamperin si Dani yang katanya sih berada di gubuk itu, rumah-rumah itu tuh yang ditempati orang-orang untuk menyimpan jerami. Saat si Rohmat membuka pintu gubuk itu guys, dia melihat ada makhluk yang sangat seram lagi duduk di atas tumpukan jerami itu. Makhluk seram itu guys juga bilang nih ke Rohmat, kalau sini nak, kamu duduk di sini aja bersembunyi dari teman-teman kamu. Nah saat itu tuh si Rohmat tuh kayak nggak bisa ngomong gitu guys, kayak mulutnya tuh kekunci gitu. Nah di situ tuh dia nangis tapi suaranya nggak keluar. Tiba-tiba saja dia pun pingsan guys, dan bangun-bangun dia sudah berada di rumahnya, juga dikelilingi banyak orang. Saat si Rohmat bertanya kenapa dia bisa tiba-tiba berada di rumah, bapaknya pun bilang kalau si Rohmat disembunyikan sama sosok Wewe Gombel. Emang sih guys, katanya sih mitosnya itu tuh sejak zaman dulu di kampungnya si Rohmat, semua itu anak-anak itu dilarang untuk bermain saat surut mau tiba, apalagi tuh bermain petak umpet guys. Karena pernah ada kejadian tuh anak-anak di kampungnya si Rohmat itu ada yang hilang dan mereka tidak bisa kembali lagi. Oh iya, siapa nih di antara kalian, teman-teman Yanti Stories yang lagi dengerin cerita ini, apakah kalian juga mempunyai pengalaman yang sama dengan Rohmat saat masih kecil bermain petak umpet? Coba deh kalian bagi cerita kalian di kolom komentar ya guys. Kalau kita cerita tentang petak umpet gini nih, sebenarnya tuh banyak nih cerita-cerita horor tentang petak umpet. Nah, salah satunya itu seperti yang pernah ku dengarkan guys, dimana ada sebuah cerita tuh sama nih, mereka nih bermain petak umpet juga, tetapi ada salah satu teman-teman dia nih, maksudnya teman-teman dari mereka nih yang bukan teman-teman mereka tuh guys. Jadi tuh mereka tuh kayak bermain dengan sosok-sosok yang tidak kasat mata, yang ternyata sosok-sosok itu tuh adalah anak-anak yang sudah meninggal, yang diambil oleh penunggu lapangan yang berada di kampung mereka. Dan yang seramnya lagi guys, ternyata di kampung itu tuh dilarang keras nih anak-anak untuk bermain permainan itu.
Ya mungkin tuh karena ada sebuah kejadian besar nih di masa lampau, dimana banyak anak-anak yang hilang saat bermain permainan itu. Nah itulah tadi cerita dari si Rohmat, dimana dia memiliki pengalaman seram nih saat dia bermain petak umpet bersama teman-temannya. Oke, sebagai bentuk dukungan kalian guys, jika kalian suka dengan video ini atau cerita ini, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Yanti Stories. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita horor berikutnya.